Cerita kali ini tentang siswa SMK di Tanjung Priok disiram air keras, pelaku sesama pelajar. Cerita ini sudah diubah dan direkayasa oleh editor seperti kisah atau berita aslinya yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati. Namanya Rena Aprilia, siswi kelas 11 SMA Swadaya di Tanjung Priok. Usianya baru 17 tahun, tapi luka di tubuh dan hatinya akan tertinggal seumur hidup. Hari itu, Kamis sore menjelang maghrib, langit Jakarta mendung. Jalanan mulai padat, motor-motor berseliweran mengejar waktu pulang. Rena berjalan sendirian dari halte bus menuju gang kecil tempat kosnya berada di Jalan Bugis, Tanjung Priok. Ia baru saja pulang dari les matematika di dekat Pasar Warakas. Tas ransel birunya tampak berat, seperti biasa. Tapi yang tak biasa adalah bayangan yang mengikuti langkahnya dari kejauhan dua orang laki-laki mengendarai motor matic, helmnya tertutup rapat, wajahnya tak terlihat. Rena tak menyadarinya. Di tangan salah satu pelaku, ada botol plastik bekas air mineral, isinya bening, namun mematikan air keras. Saat Rena belok ke gang sempit menuju kos-kosan, motor itu mempercepat laju. Tak ada teriakan, tak ada peringatan. Tiba-tiba saja, dari arah belakang, cairan itu disiramkan ke wajah dan punggung Rena. Ia berteriak, tubuhnya langsung jatuh terguling ke tanah berkerikil. Rasa terbakar langsung menjalari kulitnya. Asam menyatu dengan daging. Warga yang mendengar jeritan histeris Rena langsung keluar. Beberapa ibu menjerit melihat tubuh gadis itu menggeliat kesakitan. Sebagian kulit wajahnya mengelupas, matanya sulit terbuka. Seorang bapak kos dengan sigap menyiramkan air galon ke tubuh Rena. Seorang lainnya menelepon ambulans dan polisi. Pelaku sudah kabur entah kemana, menghilang di kegelapan. Rena dilarikan ke RS Pelabuhan dan langsung masuk ruang UGD. Dokter menyatakan luka bakar kimia di wajah, leher, dan sebagian tangan kirinya mencapai derajat 2 dan 3. Ia harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk perawatan intensif. Saat sadar, Rena menangis. Kata pertamanya hanya, "Kenapa aku, Bu?" Ibunya, Sari, 42, seorang buruh cuci dari Kampung Bahari, tak kuasa membendung air mata. "Anakku bukan anak nakal. Dia rajin sekolah, enggak pernah keluyuran. Kenapa begini nasibnya?" ucapnya kepada wartawan sambil memegang tangan Rena yang sudah dibalut perban. Pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok langsung turun ke lokasi kejadian. Mereka memeriksa CCTV dari beberapa toko di sekitar gang, namun hasilnya belum jelas. Salah satu rekaman hanya menampilkan motor pelaku dari kejauhan. Kapolsek Kompol Fikri Maulana menyatakan bahwa motif penyerangan belum bisa dipastikan. Apakah ini masalah asmara? Dendam pribadi? Atau sekadar kekerasan acak? Namun dari penyelidikan awal, muncul satu petunjuk. Rena sempat curhat kepada sahabatnya, Siska, tentang seseorang yang kerap mengganggunya lewat media sosial. Lelaki itu adalah mantan pacar teman sekelasnya, yang pernah marah karena merasa Rena mengganggu hubungan orang. Rena menolak tuduhan itu, namun ancaman demi ancaman terus berdatangan. Siska menyimpan tangkapan layar percakapan itu. Salah satunya berbunyi, "Kalau Elo masih ganggu, gue bakar muka lo, Ray. Lo bakal nyesel." Kata-kata itu sempat dianggap lelucon. Tapi sekarang, semua berubah jadi mimpi buruk. Di sekolah, suasana murung menyelimuti kelas 11. Guru dan siswa mengadakan doa bersama. Kepala sekolah menyatakan akan membantu proses hukum dan biaya pengobatan Rena. Namun luka yang tertinggal baik fisik maupun psikologis tidak bisa disembuhkan semudah itu. Rena, gadis sederhana dari utara Jakarta, kini harus melawan rasa sakit yang membakar. Hidupnya berubah dalam 1 detik karena kebencian orang lain. Dan di Tanjung Priok, kasus ini menjadi alarm keras, bahwa dendam remaja, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi kekerasan nyata. Matahari mulai turun di ufuk barat, menyisakan warna jingga yang menggantung di langit Tanjung Priok. Namun kehangatan senja itu tak pernah sampai ke hati Bu Rosnah, ibu dari Intan. Sejak kejadian penyiraman air keras terhadap anaknya seminggu lalu, rumah kontrakan mereka di gang sempit belakang Pelabuhan Kalibaru hanya dipenuhi isak dan doa. Intan masih terbaring di Rumah Sakit Umum Koja, dengan wajah yang dibalut perban dan tubuh yang tak henti menggigil. Matanya, satu-satunya yang masih bisa merespon, menyiratkan trauma mendalam yang tak bisa dijelaskan dengan kata.
Di ruang tunggu rumah sakit, Niko duduk gelisah. Dia sahabat Intan sejak SD dan satu sekolah dengannya di SMA Bina Muda. Ia merasa bersalah. Malam itu, ia sebenarnya diajak Intan pulang bareng, tapi Niko menolak karena harus menemui saudaranya di daerah Cilincing. "Gue pulang duluan ya, Tan. Hati-hati." Itu kata terakhirnya sebelum mereka berpisah di depan gerbang sekolah. Niko masih ingat bagaimana Intan selalu ceria, energik, dan jadi bintang di kelas. Tapi sejak kejadian itu, semua berubah drastis. Polisi telah memeriksa beberapa saksi, namun pelaku penyiraman masih buron. CCTV di sekitar lokasi kejadian lorong sempit tak jauh dari kosan Intan menunjukkan sosok pria bertopi, mengenakan hoodie hitam, melintas tak lama sebelum kejadian. Sayangnya, wajahnya tak terekam jelas. Di sekolah, suasana muram menyelimuti SMA Bina Muda. Beberapa guru memulai kelas dengan mengajak murid berdoa untuk kesembuhan Intan. Tapi tak bisa dipungkiri, desas-desus terus beredar. Katanya karena cinta ditolak, tuh cowok marah terus nyiram, bisik seorang murid perempuan di kantin. "Enggak, gue dengar katanya Intan ada masalah sama geng motor luar sekolah, timpal yang lain." Pak Budi, wali kelas Intan, mulai memanggil satu persatu teman dekat Intan untuk dimintai keterangan. Niko pun mendapat giliran. Di ruang guru, ia ditanya hal-hal pribadi, seperti siapa yang terakhir dekat dengan Intan, apakah Intan pernah cerita merasa diikuti, atau menerima ancaman. Niko menggeleng, meski hatinya tak tenang. Ia ingat, seminggu sebelum kejadian, Intan sempat minta ditemani pulang karena merasa ada yang ngintai. Saat itu Niko menganggap Intan cuma terlalu capek dan panik sendiri. Sementara itu, tim kepolisian sektor Tanjung Priok mulai menelusuri lebih dalam. Mereka mengunjungi kosan Intan yang berada di jalan kecil tak jauh dari Jalan Bugis. Dinding-dinding kusam dan lampu jalan yang mati memperlihatkan betapa rawannya lingkungan itu. Salah satu tetangga kos, Mbak Dewi, sempat melihat pria mencurigakan mondar-mandir di depan gang beberapa hari sebelum kejadian. Mukanya kayak nggak asing, kayak anak sekolah juga, katanya kepada penyidik. Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk media lokal yang mulai meliput perkembangan penyelidikan. Foto Intan sebelum kejadian gadis remaja berhijab dengan senyum lebar menghiasi beranda media sosial dengan tagar Justice for Intan. Masyarakat mulai ramai menuntut aparat bertindak cepat. Di sisi lain, ayah Intan yang bekerja sebagai buruh pelabuhan mulai mengambil cuti panjang. Ia tak bisa menahan emosinya melihat anak perempuannya yang dulu begitu aktif kini tak bisa bicara karena luka di mulut dan leher. Bahkan dokter memperkirakan, sebagian penglihatan Intan kemungkinan besar tak akan kembali. Luka air keras di wajahnya begitu parah hingga merusak jaringan kulit dan mata secara permanen. "Kami nggak butuh simpati, kami butuh keadilan," kata ayah Intan ketika diwawancarai wartawan. Wajahnya merah pada menahan emosi, tangannya mengepal. Namun sayangnya, hingga minggu kedua setelah kejadian, pelaku belum juga tertangkap. Polisi mulai mendalami kemungkinan keterlibatan orang dalam lingkungan sekolah. Nama seorang senior laki-laki, Dava, mulai muncul dalam penyelidikan. Dava diketahui sempat menyatakan suka kepada Intan namun ditolak. Ada saksi yang mengatakan bahwa Dava terlihat marah besar setelah Intan dekat dengan cowok lain, seseorang yang tak lain adalah Niko. Narasi makin rumit. Apakah ini kasus cinta bertepuk sebelah tangan? Atau ada urusan lebih besar seperti balas dendam geng? Namun yang pasti, lorong gelap tempat Intan disiram air keras kini ditandai dengan garis polisi dan sisa-sisa kejahatan yang belum bisa terhapus. Sementara Intan masih berjuang di antara hidup dan trauma, semua pihak mulai menyadari bahwa kejahatan bisa terjadi bahkan di tengah kehidupan sehari-hari remaja yang tampak biasa. Dan kegelapan itu belum pergi. Baru saja dimulai. Malam itu, gang sempit di kawasan Warakas, Tanjung Priok, masih ramai oleh anak-anak yang baru pulang dari pengajian. Di sebuah rumah bercat hijau muda, Ibu Nisa duduk di teras dengan wajah pucat, memeluk sajadah yang masih hangat. Di dalam rumah, Dimas terbaring dengan wajah penuh luka, sebagian kulitnya yang melepuh sudah mulai menghitam. Tangis perlahan terdengar dari kamar, tempat ayah Dimas, Pak Bram, menatap anaknya dengan mata merah menyala campuran amarah dan ketakutan. 3 hari pasca kejadian penyiraman air keras itu, situasi di rumah keluarga Dimas belum kunjung tenang. Para tetangga terus berdatangan, menyampaikan simpati. Tapi tak satu pun dari mereka mampu memberikan kejelasan, siapa pelaku sebenarnya? Dimas masih sulit bicara. Bibirnya rusak parah, dan hanya bisa menyampaikan sesuatu lewat tulisan. Saat Pak Bram memberinya kertas, Dimas menulis pelan,
Aku kenal pelakunya, tapi dia pakai masker dan helm. Polisi sudah datang sejak malam pertama. Bribtu Lestari, anggota reserse yang ditugaskan khusus menangani kasus ini, mulai menyusuri kemungkinan motif dan pelaku. Dalam penyelidikan awal, ditemukan bahwa sebelum kejadian, Dimas sempat berselisih dengan seorang remaja berinisial F, yang pernah mengajak berkelahi di lapangan futsal. Tapi F punya alibi. Saat kejadian, ia sedang bermain game online bersama 5 temannya di warnet dekat stasiun Tanjung Priok. Bukti rekaman CCTV memperkuat alibinya. Kalau bukan F, siapa lagi? Tanya Pak Bram kesal. Anak saya anak baik. Gak pernah bikin ribut. Apa ini dendam orang yang gak suka lihat dia jadi ketua OSIS? Bribtu Lestari hanya mengangguk. Ia tahu, ini bukan kasus yang bisa diselesaikan dengan cepat. Air keras bukan senjata yang umum. Hanya orang dengan niat sangat kuat yang bisa tega melakukannya. Maka dia mendatangi sekolah Dimas, SMK Pembangunan 2 Tanjung Priok. Di sekolah itu, Lestari mewawancarai beberapa guru dan teman sekelas. Dari keterangan seorang guru BK, Bu Nuri, terungkap bahwa Dimas sempat beberapa kali mengadukan soal akun Instagram anonim yang mengganggunya. Akun itu menyebarkan fitnah tentang Dimas yang dianggap sok suci dan pengadu ke guru. Bahkan ada yang menyebut Dimas sebagai penjilat karena lapor saat ada teman bolos dan merokok di toilet. Bribtu Lestari kemudian meminta bantuan tim Siber Polda Metro Jaya untuk menelusuri akun tersebut. Hasil penelusuran sementara mengarah pada seorang siswa kelas 11 berinisial R, dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Ketika Lestari dan tim mendatangi rumah R, mereka menemukan botol bekas cairan kimia tersimpan di kolong tempat tidur. Namun orang tua R tak percaya anak mereka bisa melakukan kekejaman seperti itu. R itu anaknya pendiam, Bu. Tapi dia bukan pemarah. Gak mungkin dia nyakitin orang, ucap ibunya sambil menangis. Kecurigaan terhadap R belum cukup kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Namun semua petunjuk mulai mengarah pada kemungkinan bahwa pelaku bukan orang asing. Ini bukan kasus begal atau orang tak dikenal yang iseng menyiram korban. Ini personal. Pelakunya mengenal Dimas. Dan malam itu, ketika Bribtu Lestari membuka kembali catatan interogasi dari teman-teman Dimas, ada satu nama yang belum dia periksa langsung, Nando, sahabat lama Dimas yang dulu akrab, namun akhir-akhir ini menjauh. Nando, kamu di mana malam itu? Tanya Lestari dalam hati. Misteri ini belum selesai. Tapi satu hal jelas, luka di wajah Dimas adalah luka yang ditinggalkan oleh kebencian yang membara. Dan siapapun pelakunya, ia tidak hanya menghancurkan tubuh seorang remaja, tapi juga harapan masa depannya. Malam itu, langit Tanjung Priok digelayuti awan gelap. Di dalam kamar kontrakan kecil milik keluarga Yuni, tangis ibunya, Bu Rina, tak kunjung reda. Di sudut ruangan, Pak Arman duduk terpaku menatap ponsel yang terus berdentang pesan dari wartawan, guru, tetangga, hingga pihak berwajib berdatangan. Namun tak satu pun bisa menenangkan hatinya. Anak gadis sematawayangnya menjadi korban kejahatan keji yang tak berperi kemanusiaan. Yuni masih terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Koja. Wajahnya hampir tak dikenali lagi, penuh luka melepuh, kulit mengelupas akibat siraman air keras. Luka itu bukan hanya di tubuh, tapi merobek harga diri dan mental seorang gadis remaja. Luka yang belum tentu bisa pulih meski waktu terus berjalan. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah seorang remaja laki-laki bernama Deno, teman satu sekolah Yuni. Deno dikenal sebagai pribadi tertutup, sering menyendiri, dan pernah mengalami masalah kedisiplinan di sekolah. Tapi tak ada yang menyangka, ia menyimpan dendam sedalam itu hanya karena cintanya ditolak Yuni. Mereka pernah berteman dekat, bahkan sempat duduk sebangku di kelas 10. Tapi Yuni mulai menjauh karena Deno makin sering menunjukkan sikap obsesif dan posesif yang tak wajar. Menurut kesaksian teman sekelas, beberapa hari sebelum kejadian, Deno sempat mengunggah status bernada ancaman. Lebih baik dia tidak dimiliki siapapun kalau bukan sama gue, tulisnya. Tapi tak ada yang mengira itu akan jadi nyata. Polisi menemukan botol bekas cairan kimia yang disimpan di jok motor Deno, lengkap dengan rekaman CCTV saat dia menyiram wajah Yuni di depan gang rumah sepulang sekolah. Pak Arman tak tinggal diam. Ia mendatangi pihak sekolah, menuntut agar lembaga pendidikan lebih sigap terhadap potensi kekerasan antar pelajar. Ia juga aktif menyuarakan kasus Yuni ke media, berharap perhatian publik bisa mempercepat proses hukum. Jangan sampai ada Yuni-Yuni lain di luar sana, ucapnya tegas dalam wawancara di TV lokal. Sementara itu, kondisi Yuni perlahan stabil. Namun trauma masih membekas.
Ia enggan bercermin, menolak bercakap dengan orang lain, bahkan ibunya sendiri. Psikolog yang menangani menyebutkan, Yuni mengalami depresi berat dan butuh waktu panjang untuk pemulihan mental. Satu-satunya yang bisa membuatnya tersenyum sesaat hanyalah suara burung peliharaannya yang dulu sering ia ajak bercerita. Di sisi lain, Deno telah ditangkap dan ditahan di Polres Jakarta Utara. Ia dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penganiayaan berat hingga percobaan pembunuhan. Namun yang membuat publik makin marah, saat ditanya alasan perbuatannya oleh penyidik, Deno hanya menjawab dingin, biar dia tahu rasanya ditolak. Media sosial meledak. Tagar keadilan untuk Yuni menjadi trending, menyulut diskusi luas tentang kekerasan berbasis gender dan pentingnya pendidikan emosi di kalangan remaja. Banyak aktivis perempuan turun tangan, menggelar kampanye anti kekerasan di sekolah dan komunitas. Tapi bagi Yuni dan keluarganya, perjuangan baru saja dimulai. Bukan hanya soal keadilan hukum, tapi tentang bagaimana memulai hidup baru dengan luka yang tak terlihat mata. Sebab luka akibat air keras bukan hanya merusak kulit, ia juga membakar harga diri, mimpi, dan kepercayaan seorang anak manusia terhadap dunia. Di suatu pagi yang mendung, Yuni akhirnya membuka jendela kamarnya. Ia memandang langit, tak lagi biru, tapi cukup terang untuk menyimpan harapan kecil, bahwa meski ia pernah dilukai, ia tidak akan membiarkan dunia menentukannya sebagai korban selamanya. Hari-hari di rumah sakit Koja perlahan berubah. Ruang rawat Laila yang semula hening kini lebih sering dipenuhi canda kecil, kunjungan teman, dan kehadiran psikolog yang rutin membantunya memulihkan trauma. Tapi satu hal yang belum pulih, matanya. Kedua bola mata itu kini resmi buta permanen. Namun di balik tirai gelap yang kini menyelimuti hidupnya, Laila menemukan sesuatu yang tak pernah dia sangka, kekuatan. Dari seorang siswi SMA biasa, kini Laila menjelma menjadi simbol perjuangan dan ketabahan di sekolahnya. 2 bulan pasca penyiraman air keras itu, keluarga Laila akhirnya memutuskan pindah dari Tanjung Priok ke rumah nenek di Bogor. Tanjung Priok, tempat segala luka bermula, terlalu penuh kenangan pahit bagi Laila dan ibunya. Ayahnya bahkan sudah mulai bekerja serabutan di Bogor untuk menopang biaya hidup mereka. Sementara itu, sidang kasus penyiraman air keras masih berjalan. Pelaku, Dika, seorang pria 23 tahun yang mengaku pernah dekat dengan Laila lewat media sosial, akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Motifnya, sakit hati karena cintanya ditolak dan merasa dipermalukan saat Laila memutuskan mengakhiri komunikasi. Publik murka. Kasus Laila menyulut perdebatan nasional soal keamanan pelajar perempuan, kekerasan berbasis gender, dan pentingnya edukasi digital. Bahkan, petisi online yang mendesak pengetatan aturan kepemilikan zat kimia berbahaya seperti air keras telah ditandatangani lebih dari 300.000 orang. Namun Laila tak ingin hidupnya hanya dikenal sebagai korban. Saat diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi, ia berkata pelan, "Aku ingin dikenal bukan karena wajahku rusak atau mataku buta, tapi karena aku bisa bangkit dan membuat sesuatu yang berarti." Kini, Laila mulai belajar huruf Braille. Dia dibantu komunitas tunanetra di Bogor yang menyambutnya hangat. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumah neneknya, mendengarkan suara burung dan belajar mengenali dunia lewat suara dan sentuhan. Terkadang, Kak Rani, guru BK dari sekolah lamanya, datang membawakan buku audio dan mengajarinya membaca puisi. Sore itu, saat senja mulai merambat masuk ke sela-sela dedaunan, Laila duduk di kursi rotan bersama ibunya. Tangan ibunya menggenggam erat jemarinya. "Bu," kata Laila tiba-tiba. "Aku nggak dendam sama dia." Ibunya menoleh, kaget. "Kamu yakin, Nak?" Laila mengangguk. "Kalau aku terus dendam, berarti dia masih menguasai hidupku. Tapi kalau aku ikhlas dan tetap melangkah, itu artinya aku menang." Kalimat itu bukan sekadar penghiburan. Itu adalah titik balik. Laila memang kehilangan penglihatannya, tapi tidak arah hidupnya. Ia mulai menulis, dengan bantuan aplikasi suara. Kisah hidupnya ia tuangkan dalam catatan harian digital. Judul buku yang sedang dia siapkan? Melihat Tanpa Mata. Dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari, Laila menciptakan cahayanya sendiri.